biar jelas ya. Realitas wujud ada pada realitas eksternal, ada pada realitas mental. Mental. Wujud pada realitas eksternal itu adalah apa yang dapat kita indrai. Dia itu adalah nyata pada realitas eksternal, bukan bentukan pikiran kita. Jadi kalau kita melihat harimau di luar ya, pada realitas itu adalah harimau yang nyata, bukan harimau hasil ciptaan pikiran kita. Ada wujud dalam realitas konseptual. Wujud pada realitas konseptual itu beda dengan wujud pada eksternal. Bedanya di mana? Untuk membuktikan bahwasanya wujud pada realitas eksternal itu nyata, kita bisa memberikan contoh, misalnya ketika kita dibakar api. Ketika kita dibakar api, maka api yang membakar kita itu nyata. Nah, sementara api dalam bayangan pikiran kita itu tidak nyata. Karena kalau kita membayangkan api, kita tidak terbakar. Tetapi bila terbakar api nyata, kita terbakar. Ini sekaligus juga menunjukkan bahwasanya yang pertama, realitas eksternal, wujud pada realitas eksternal itu memiliki dampak, memiliki efek. Sementara wujud pada realitas konseptual itu tidak memiliki efek. Ini juga menunjukkan bahwasanya ada dua model wujud. Satu wujud realitas eksternal, satu adalah wujud pada konsep. Di dalam pikiran kita, nah, wujud itu adalah univokal. Maksudnya adalah wujud itu tidak equivokal. Wujud itu satu kata, maknanya juga satu. Dia tidak equivokal. Kalau equivokal contohnya begini. Bisa. Bisa itu bisa berarti banyak, bisa berarti racun ular. Jadi satu kata acuannya bisa banyak diacu ya, banyak arti. Kalau itu equivokal. Kalau univokal dia satu kata satu makna. Berarti ketika mengatakan wujud, maka acuannya adalah satu saja, yaitu kepada wujud. Berarti lawan daripada wujud adalah lawan ada apa? Tiada. Nah, lawan ada adalah tiada. Jadi setiap kata wujud acuannya itu pasti satu. Tidak ada mengacu kepada yang lain. Wujud itu ya satu. Konsep wujud adalah predikasi. Tadi ada wujud pada realitas eksternal, ada wujud pada realitas konsep. Saya mau kasih contoh begini. Di dalam konsep, ini bicara dalam konsep ya, dalam konsep pikiran atau dalam konsep. Nah, di dalam konsep wujud itu menjadi predikat. Wujud adalah predikat. Dia tidak menjadi subjek. Nah, kita tahu dalam ilmu bahasa yang lebih utama itu adalah subjek. Predikat itu hanya mengikut kepada subjeknya. Subjek, predikat. Nah, makanya dalam pikiran kita itu ketika dikatakan misalnya buku itu ada, lemari itu ada, meja itu ada. Yang utama dalam pikiran
keapaan atau disebut dengan mahiyah. Dalam pikiran kita yang utama itu adalah mahiyah. Mahiyah menjadi subjek. Sementara wujud itu hanya menjadi predikat. Jadi dalam pikiran kita wujud itu tidak utama. Yang utama adalah mahiyah. Mahiyah adalah apapun yang bisa menjadi jawaban terhadap pertanyaan apa itu. Nah, tetapi di dalam pikiran ini hanya perlu fokus ya biar paham ya. Di dalam pikiran meskipun wujud ini selalu menjadi predikat, sementara mahiyah adalah subjek, tetapi diindikasikan bahwasanya wujud itu selalu dapat menjadi penyatu, pemersatu segala mahiyah, segala macam bentuk entitas. Ada buku, ada lemari, ada meja. Jadi ada itu bisa menyatukan banyak hal. Dan ada sekalipun dalam pemahaman kita adalah sesuatu konsep yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Karena ketika orang mengatakan ada itu kan tidak perlu dicari secara ada huduri, ada husuli kan? Tidak perlu dicari secara husuli. Ada itu dipahami secara huduri, secara a priori. Jadi konsep ada, pemahaman tentang ada itu adalah sangat niscaya bagi pemahaman kita. Ada anak sendiri misalnya ketika dikatakan ibunya ada, ayah ada, uang ada, gitu kan? Ada itu sangat paham bagi dia. Ada itu dalam pengalaman sebenarnya dia mendahului segala konsep, mendahului segala mahiyah. Contoh bayi. Bayi itu sebelum memahami berbagai konsep, berbagai mahiyah, bayi belum kenal spidol, belum kenal kertas, belum bisa melihat malah ya. Bayi baru lahir, ketika dia disulut dengan api, misalnya ya, kena api misalnya dia tanpa sengaja. Nah, dia langsung paham ada kan sesuatu itu kan. Jadi langsung dia paham ada sesuatu kan. Nah, ada ini adalah pemahaman yang mendasar. Sementara apa adalah pemahaman melalui konseptual, memahami melalui mafhum dulu, melalui ilmu husuli. Tapi ada itu sangat mudah untuk dipahami. Ada itu bersifat a priori. Wujud lebih mendasar pada realitas eksternal. Ini menunjukkan bahwasanya pada realitas eksternal itu sebenarnya yang mendasar adalah wujud. Kalau dalam konsep tadi yang mendasar adalah mahiyah, segala bentuk konsep-konsep. Kalau di eksternal sebenarnya yang lebih mendasar adalah wujud. Wujud seperti yang saya bilang tadi dipahami lebih awal. Dia sebenarnya satu pada realitas. Kemudian pikiran kita membagi-bagi realitas itu menjadi berbagai macam mahiyah. Setelah pikiran kita membagi berbagai macam mahiyah, barulah mahiyah-mahiyah itu masuk dalam pikiran kita, dia menjadi subjek. Jadi seperti kaca terbalik ketika masuk ke dalam pikiran. Sebenarnya pada realitas eksternal adalah wujud itu kan satu tadi ya, dia adalah univokal. Hadir pada realitas eksternal. Kemudian kenapa ada beragam hal, entitas? Banyak thing, banyak side gitu kan, ada kursi, ada meja gitu. Itu karena wujud itu yang satu sebenarnya, lalu diproyeksikan oleh pikiran kita. Pikiran kita menseparasinya menjadi berbagai mahiyah. Ketika diseparasi oleh pikiran, lalu dia masuk ke dalam mental, di alam mental, maka dia menjadi segala yang dipecah ini menjadi subjek, kemudian wujud hanya menjadi predikat. Pada realitas yang sebenarnya yang utama adalah wujud. Salah satu buktinya dia memberikan efek, kemudian dia menjadi penyatu pada segala realitas. Nah, wujud adalah tunggal yang bergradasi. Wujud pada realitas eksternal seperti kita katakan tadi adalah satu, dia adalah tunggal. Namun kenapa dia dianggap bergradasi? Karena pada realitas wujud yang satu itu ternyata dia itu ditemukan berbagai kondisi yang berbeda. Jadi sebenarnya
berbagai entitas yang ada ini sebenarnya adalah wujud yang satu tetapi bergradasi. Gradasi itu bertingkat-tingkat ya istilahnya ya. Seperti gradasi air ya, contohnya air. Bila dianalogikan wujud itu seperti air ya, bayangkan wujud itu seperti air. Ini untuk memudahkan pemahaman saja. Assalamualaikum. Kemudian ibaratkan wujud itu seperti air. Ada air yang panasnya 30 derajat, ada air panasnya 40 derajat, ada air panasnya pada 90 derajat misalnya. Wujud itu satu, bergradasi dalam berbagai bentuk tingkatan, tetapi keberagaman itu adalah satu kesatuan juga, makanya disebut ambigu. Ambigu itu inkonsistensi ya. Apa istilahnya ambigu? Memiliki banyak pemahaman gitu ya. Wujud itu satu sekaligus bergradasi, walaupun dia beragam tetapi dia adalah tunggal gitu ya. Dia beragam tetapi dia tunggal. Keberagaman itu berada dalam ketunggalan. Dalam ketunggalan itu mengalir ke beragaman. Coba dipahami lagi. Ini makanya disebut ambigu ya. Dia adalah tunggal sekaligus dia itu beragam. Dia itu beragam sekaligus tunggal. Meskipun dia tunggal, di dalamnya itu mengalir keberagaman. Sekalipun dia beragam, pada hakikatnya dia adalah tunggal. Nah, begitu disebut dengan tasdik al-wujud ya. Keberagaman tapi satu. Ya, ketiadaan itu ya tiada. Dia tidak punya afirmasi, tidak punya eksistensi. Tetapi bisa dikonsepkan tiada itu. Makanya Ibnu Sina itu membagi wajibul wujud li nafsihi, wajibul wujud mungkinul wujud, wajibul wujud li ghairihi, dan mumtani al wujud atau mustahil wujud. Dia hanya eksis pada dia tidak punya realitas sama sekali. Karena lawan wujud itu adalah tiada. Kenapa lawan wujud adalah tiada? Karena pada wujud itu adalah univokal. Berarti kalau bukan wujud berarti tiada gitu ya.